Yo, balik lagi bareng gue Jerry di channel MMTV. Oke guys, kali ini gue membawa kabar yang sangat membagongkan, membagongkan. Ya. Sangat, gue juga dalam tanda kutip sebagai tour agent gitu, shock gitu ya, shock tapi ya seneng gitu. Kenapa shock tapi seneng? Gini guys, coba kita ngomongin persyaratan untuk nge-apply visa Amerika, visa turis ya. Yuk, orang ingat gak dulu? Bahkan gue sempat bikin kontennya juga gitu ya guys, bahwa kalau kalian pengen nge-apply visa Amerika, ya harus paspor adalah isinya gitu, bener ya kan? Jalan-jalan kemana gitu kan? Minimal bisa pergilah ke Singapura ke daerah Asia, atau kalau kalian bisa ke Eropa, is oke gitu, nggak harus ada patokannya gitu ya, harus kemana gitu, bisa gitu, capnya berisi gitulah setidaknya gitu kan. Nah terus apalagi dulu sempat juga awal-awal ngomongin uangnya harus ada minimal segini gitu kan. Nah terus akhirnya ada terjadi perubahan regulasi gitu, akhirnya yang dalam tanda kutip, oh ini nggak perlu lagi dipakai, oh itu nggak perlu lagi dipakai. Nah ada satu yang sangat menyenangkan guys. Jadi dari beberapa konsumen kami gitu ya, konsumen dari MM Tour gitu ya, ini gue juga kaget gitu guys, gue juga kaget gitu bahwa orang ada yang paspornya tuh dalam tanda kutip masih baru gitu ya, masih baru. Terus ada juga sih yang nggak baru gitu ya, udah setahun atau 2 tahun, tapi dia belum pernah keluar negeri sama sekali. Nah ini harus diingat nih, dia belum pernah keluar negeri sama sekali. Udah paspornya baru, belum pernah keluar negeri sama sekali. Kalau misal paspornya udah lama, misal 2 tahun, masih mending lah dalam tanda kutip ya, gitu kan. Nah ini paspor baru, belum pernah jalan-jalan keluar negeri. Gue langsung bilangin gitu, bang ini sih jujur bang ya, agak sulit gitu ya untuk lolos seperti ini gitu. Abang paling bagusin di interviewnya gitu ya kan. Ada sih kami yang lolos gitu ya, tapi memang sedikit gitu ya. Nah guys, belakangan ini udah sekitar sebulan bahkan 2 bulan lah gue kalau ngitungin yang lolos ini guys, sampai bingung gue. Yang lolos paspornya kosong. Bukan maksudnya kosong itu kosong hanya nggak ada, tapi memang dia belum pernah jalan-jalan guys. Makanya gue sampai bingung. Abang lolos, wih iya bang, aku lolos bang, makasih bang, thank you bang, gini-gini. Gue aja sampai bengong, bisa lolos sih, jago banget. Mungkin kebetulan, karena memang ya siapa yang tahu kan gitu kan, di dalam ruang interview itu kan yang interview itu manusia guys. Mereka melihat Anda, makanya kan gue bilang selalu perbaiki interview kita tuh, meyakinkan gak kita sebagai seorang turis gitu loh guys. Kalau kamu memang meyakinkan sebagai seorang turis, mau paspor lo kosong harusnya lolos gitu ya. Nah makanya pas dia lolos gitu ya, saya langsung bilang, wah berarti emang abang jago gitu ya, interviewnya abang keren gitu ya, bisa tenang gitu, meyakinkan orang yang diinterview, menginterview abang gitu ya. Gue pikir ini kebetulan ya, memang suka ada gitu yang lolos gitu kan. Pas lagi ada lagi ibu-ibu nggak pernah keluar negeri lolos, aduh Tuhan. Terus ibu-ibu sama anaknya dua-duanya nggak pernah keluar negeri lolos, aduh ampun. Gue langsung diam dari situ. Wah kok bisa begini? Ada apa nih? Apa mungkin Amerika berubah regulasi? Guys, kita nggak tahu. Gue juga nggak tahu karena mereka nggak akan pernah memberitahukan regulasinya secara dalam tanda kutip tertulis guys gitu loh. Kita tuh hanya bisa mempelajari one by one. Itulah gunanya namanya tour agent. Kita mempelajari one by one gitu guys. Apa lu ngomong apa dulu? Kalau lolos, kalau nggak lolos kan nggak dikasih tahu sebabnya kan. Kalau lolos juga kita tanya nggak dikasih tahu. Iya bener. Itu guys, makanya cuman kan kita
bisa memprediksi, menganalisa dari data yang ada gitu loh. Misalnya ada orang lolos, ditanya, kok saya lolos kenapa ya? Ya kamu baca aja. Pasti disuruh baca kertas putihnya guys. Padahal kertas putih itu sama kan, isinya semuanya sama. Kalau gagal juga, nih kamu baca aja di kertas. Emang gak beres. Jadi bingung gitu loh guys. Makanya kalau ada yang dibilang di YouTube itu, wah harus begini gini. Tahun kapan? Kita harus langsung gitu guys. Nah kita sebagai mentor yang dalam tanda kutip bertanggung jawab lah. Setiap ada perubahan sedikit kita kasih tahuin guys. Kita mau tetap up to date gitu loh. Kita nggak mau nakut-nakutin orang, nggak mau nyari untung gitu loh. Ya kalau kalian mau bikin sama kami is oke, kalau nggak ya udah. Kita tetap tujuannya nih channel membantu, ingat itu guys gitu. Makanya ketika kami dapat informasi ini, banyak yang lolos, paspornya kosong, ya kita kasih tahuin, gitu kan. Jadi ibaratnya dalam tanda kutip memotivasi buat kalian-kalian yang memang belum pernah keluar negeri. Aku pengen langsung ke Amerika bang jalan-jalannya. Gue nggak pengen keluar negeri. Gue orang pengennya ke Amerika doang. Kan ada yang kayak gitu, ya kan? Bisa dong. Alasan seperti itu. Nah permasalahannya alasan lo itu bisa nggak diterima sama orang embassy gitu loh. Orang embassy kebanyakan mungkin melihat anda itu tukang bohong mungkin kan gitu, makanya ditolak. Nah kebetulan atau nggak tahu kebetulan atau memang regulasinya sudah dirubah oleh embassy, mereka memperbolehkan orang yang paspornya kosong boleh ke Amerika langsung guys gitu. Nggak perlu lagi tuh ke Eropa, nggak perlu lagi harus jalan-jalan dulu kemana. Paspor tuh kosong lu baru jadi nge-apply bisa lolos. Gila, gua sampai kaget, gua sampai bingung mikir gitu. Ini kan kalau kayak gini kan namanya dalam tanda kutip gua apa yang udah gue ajarin sebelumnya jadinya kebantah gitu, ngerti gak guys? Tapi itu makanya gue bilang itu kan dulu momennya pada saat waktu itu. Nah sekarang kita dalam tanda kutip mengadakan revisi sesuai dengan keadaan yang terjadi. Itu dia guys. Nah dengan adanya hal seperti ini, wah ini harusnya jadi motivasi tersendiri, semangat tersendiri buat kalian-kalian yang pengen jalan-jalan ke Amerika. Ya kalau orang-orang yang idealis ya, yang nggak suka jalan-jalan, gue bang pengennya ada gue nemu yang kayak gitu. Gue bang pengennya ke Amerika, orang gue nggak pengen ke Eropa. Kenapa gue harus jalan-jalan ke Eropa dulu supaya bisa dipercaya ke Amerika? Iya juga ya, gue diem dong. Ya kan kalau kayak gitu, iya orang idealis ya. Ngapain bang gue harus ke Jepang dulu atau ke Singapura dulu supaya bisa ke Amerika? Udah, gue mau langsung aja nge-apply Amerika. Ya kalau ditolak ya udah, kalau diterima ya bagus, berarti emang gue lolos. Gila lu, gue sampai ya juga berarti ini orang benar gitu alasannya gitu, keren gitu. Nah kalau itu dia guys, makanya saya bilang selalu interview itu pemegang kunci ini guys, ya kan. Data sebaik apapun tetap kalau data lo bagus, lo interviewnya blow on, pasti ketolak. Gue bisa berani yakin gitu. Karena interview itu, kalau lo kelihatan bohong kan orang juga nggak percaya. Ini pasti data lo bohong, kan gitu langsung kan guys. Udah, cut. Kayak gitu guys. Oke, so that's it. Berarti tidak ada alasan gitu ya. Untuk Anda tidak ada batasan lagi untuk tidak mengapply visa. Karena udah mau apa segala macam tuh sepertinya sekarang back to you guys, bukan kepada back to data lagi ya kan, karena kembali ke kita bukan ke data lagi. Ya itu aja guys informasinya. So silakan di like, comment, di share gitu ya. Subscribe juga kalau Anda suka dengan video ini. Kalau nggak suka ya mohon maaf. Kalau mau kasih masukan silakan di bawah supaya bisa berbagi. Ingat ini channel berbagi, bukan buat kata-kata, bukan buat pinter-pinteran. Gue begini gitu ya. Enggak, kalau mau pinter-pinteran jangan sini, nggak usah gitulah, ledek-ledekin orang. Kita tujuannya buat yang baik kok di sini. Gitu ya guys ya. Bersama Coach Jerry, tunggu gua di konten-konten berikutnya. Bye bye.